Selamat siang, Pak Bagas dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Anggotanya adalah saya, Yohanes Prastya, dan ada Fransiskus David Setiawan, Ignatius Marlon Carindra, dan juga Sultan Omar Safa Bayanaka. Kami akan menjelaskan mengenai Hill Chipper itu sendiri. Nah, untuk Hill-Zipper sendiri itu pengertiannya adalah sebuah algoritma kriptografi yang menggunakan matriks dan aritmatika modulo sebagai kunci untuk menjalankan proses enkripsi dan deskripsinya. Lalu ada pengertian di Hill-Zipper, yaitu antara lain ada C sebagai ciphertext dan K adalah key, lalu ada P sama dengan plain text, dan di sini ada juga rumusnya, yaitu ada C sama dengan KP, K kali P, lalu ada P sama dengan K inverse kali C. Hill cipher adalah metode kriptografi klasik yang ditemukan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Metode ini menggunakan konsep matriks dan aljabar linear untuk mengenkripsi pesan sehingga berbeda dari metode kriptografi klasik lainnya yang hanya mengganti satu huruf. Hill chipper bekerja dengan mengubah huruf menjadi angka, kemudian diproses menggunakan matriks kunci dan operasi modulo 26 untuk menghasilkan ciphertext. Metode ini memiliki kelebihan karena dapat mengenkripsi beberapa huruf sekaligus sehingga lebih aman dibanding chipper sederhana seperti Caesar chipper. Namun, Hill Chipper juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan matriks kunci yang memiliki inverse agar proses dekripsi dapat dilakukan. Nah, berikut adalah tabel ASCII yang akan kita pakai. Nah, tapi kami memakai dari nilai 32, yaitu spasi, dan juga berakhir di nilai 127. Maka dari itu kita akan menggunakan 95 huruf ASCII. Baik. Untuk proses akan dijelaskan di papan tulis dan juga di VS Code. Di dalam main ada deklarasinya yaitu input key, input. Ini key 95 untuk menyimpan nilai ASCII dari key yang di input, terus key 3 kali 3, lalu panjang key untuk menyimpan panjang key dan determinan. Dalam do ini dengan CLS clear dulu, lalu kita untuk pembukaan program enkripsi masukkan key, lalu kita diminta untuk memasukkan input key. Setelah itu panjang key dengan fungsi string length input key, lalu kita validasi dengan if else. Jika v tidak sama, panjang key tidak sama dengan 9, jadi kita akan disuruh mengulangi lagi sehingga key-nya harus 9 karakter. Jika sudah 9 key, lalu else, jadi panjang key sudah 9 karakter, dan akan tulang lurus dengan while jika tidak sama dengan 9. Lalu key diubah ke SCII dengan for panjang key, jadi key sama dengan input key dikurangi 32. Lalu key dipindahkan ke array 3 kali 3 dengan deklarasi k sama dengan 0 dengan loop for dan if else. Jadi key sama dengan k. Jika sudah break dan k ditambah terus menerus. Terus selanjutnya kita akan ada fungsi di sini printf matriks k, di mana ini untuk menampilkan array k-nya tadi ya. Di sini ada for perlindungan nanti untuk menampilkan isi dari case i j plus 32. Kemudian di bawahnya itu juga ada
menampilkan array key dalam bentuk ASCII. Di sini bentuknya akan tidak ditambah 32 biar hasilnya bisa sesuai dengan ASCII-nya nanti. Kemudian untuk mencari determinan di sini kita pakai menggunakan ekspansi kofaktor, di mana di sini kita akan mendeklarasikan A, B, C, D dan sampai I. Di sini A sama dengan case 00 dan B case 01. Di sini kenapa kita gunakan kayak gini? Di sini biar mempermudah di dalam perumusan ekspansi kofaktor nanti. Selanjutnya ada printf langkah determinan. Kemudian di sini kita gunakan ini untuk menampilkan nanti ke layar agar angka-angka dari case tadi bisa ditampilkan. Nah, di sini ada perhitungannya. Di sini perhitungan untuk mencari determinan menggunakan ekspansi kofaktor tadi. Nah, selanjutnya setelah determinan telah dicari sini, kita akan menampilkan f di sini hasil dari determinan ini. Di sini ada rumusnya untuk mencari determinannya. Nah, selanjutnya setelah determinan didapatkan, ada standarisasi nilai determinan ke dalam rentang positif modulo. Nah, di sini agar determinannya bukan minus ya, kita antisipasi dengan determinan sama dengan determinan modulo 95 plus 19, lalu dikali lagi modulo 95. Setelah itu, setelah determinan tidak minus, kita validasi determinan lagi dengan jika determinan bukan 0, maka determinan dicek kembali lagi. Jika determinan modulo 5 bukan 0 dan determinan modulo 19 bukan 0, maka determinan K akan valid dan akan menunjukkan nilai determinan. Jika salah, maka determinan K disampilkan, tetapi kesimpulannya determinan tidak relatif prima dengan modulo. Silakan, dan kita disuruh menginput ulang kembali. Nah, di sini juga als langsung di determinan 0, maka di sini determinan 0 dimunculkan di printf, lalu kita akan mengulang lagi. Nah, di sini ada while di sini buat memperulang lagi ya, biar kita bisa menginput ulang agar determinan yang kita dapatkan bisa benar dan kuncinya bisa benar. Setelah itu kita sudah masuk ke dalam plain text. Di sini ada cari input text 100, integer plain text 95. Lalu kita ada input text di scanf untuk kita memberikan nanti nilai plain textnya nanti. Kemudian di sini ada fitur ubah inputan teks ke bentuk ASCII. Di sini plain textnya nanti kita masukkan ke dalam perulangan ini, lalu kita ubah ke dalam bentuk ASCII dengan diminuskan 32. Lalu pindah ke array 3n 3 kali n. Jadi nanti plain text nanti kita akan bagi-bagi 33 di perulangan ini, dimana ada integer n panjang n plus 2 bagi 3, ada integer plain array 3n dan integer index 0. Sini perulangan di sini untuk membagi plain text menjadi 3333. Lalu kemudian ada tampilan array k di sini untuk menampilkan array plain textnya tadi biar muncul di tampilan. Kemudian setelah muncul di tampilan, kita juga ingin mengubahnya ke dalam bentuk ASCII. Di sini plain textnya nanti kita tidak minus 32 agar membentuk nilai ASCII-nya nanti. Dan selanjutnya setelah menampilkan array ini, kemudian ada perhitungan K kali P mod 95. Di sini kita mendeklarasikan zipper T 3n. Kemudian ada perulangan lagi di sini. Di sini itu digunakan untuk mencari nilai zippernya ya. Ini ada 3 kali perulangan nested. Pertama ada J, for I, dan for integer K. Nah, di sini perulangan perkalian itu ditampilkan dan juga perkalian itu dihasilkan di printf zipper ij sama dengan sum modulo 95. Kemudian di sini ada tampilan hasil K kali P mod 95. Ini adalah untuk menampilkan di mana zippernya akan ditampilkan dalam layar nanti. Nah, kemudian setelah itu kita akan convert ke teks, di mana hasilnya nanti kita akan ubah menjadi char kembali, diubah menjadi teks dalam ASCII. Di
Sini ada perloopingan step lagi di mana char C kita akan carkan dan dari chipper JI plus 32. Kemudian hasil akhirnya nanti ada printf tampilan enkripsi di mana hasil dari semua tadi plain text-nya nanti kita akan tampilkan menjadi persensi, yaitu di hasil akhirnya nanti. Lalu program akan berhenti sejenak. Jadi untuk mencari adjoint dari cofactor adalah pertama-tama cofactor dideklarasikan sebagai array 3x3. Jadi dari A ini kuncinya 00, B 01, C 02, D 10, E 11, G nya terus F 12, G 20, H nya 21, I nya 22. Jadi cofactor dari A itu E kali I dikurangi F kali H dan seterusnya sampai cofactor 22 atau 3 dari 3 ke 3. Untuk menampilkan dari hasil cofactor ini, jadi kita akan printkan dari hasil cofactor tadi. Setelah itu lalu hasil cofactor akan ditampilkan, hasil tampilan dari key. Lalu cofactor diadjoinkan seperti ditranspose, jadi akan dibalik-balik. Oke, setelah kita mencari adjoint dari matriks K, kita akan mencari determinan inverse set, di mana kita inisialisasi terlebih dahulu setnya minus 1. Nah, lalu untuk mencari nilai, itu kita akan looping di indeks 0 sampai I95. Jadi itu di dalam loopingan akan ada hasil, di mana hasilnya nanti itu akan determinan dikali I modulo 95. Nah, hal tersebut akan terus di looping sampai nanti di dalam validasi ini if determinan kali I modulo 95 hasilnya sama dengan 1, maka programnya baru akan berhenti. Nah, kemudian untuk setnya sudah ketemu, maka dari itu kita bisa mencari K-inverse dengan mengkalikan adjoint dengan set. Nah, ini adalah rumusnya. Inisialisasi terlebih dahulu integer K-inverse, lalu kita akan melakukan perhitungan menggunakan for loop. Nah, for loopnya ini dua dimensi. Dua dimensi itu kita mengkalikan adjoint per elemennya IJ elemen dikali dengan set. Nah, sudah kita temukan tadi. Lalu sekalian kita modulo dengan 95. Nah, lalu juga ada akan ini penanganan untuk namanya jika di inverse-nya itu negatif, harus diakali menggunakan ini validasi ini supaya hasilnya nanti tidak negatif. Berikut ini adalah kode untuk menampilkan matriks K-inverse menggunakan looping biasa, yaitu ini looping 2 dimensi juga. Kemudian terlebih dahulu menampilkan matriks chipper yang telah kita cari tadi di tahap enkripsi. Nah, kemudian terakhir rumus finalnya adalah plain text itu sama dengan matriks K-inverse dikali dengan matriks C atau matriks chippernya. Nah, dalam perkalian ini kita akan terdapat perulangan 3 dimensi, di mana dimensi pertama itu untuk mengkalikan dengan kolom, karena kan matriks C, matriks chipper itu kan memiliki 4 kolom. Nah, itu akan di looping di loopingan pertama. Lalu untuk loopingan kedua, 3, itu karena masing-masing kolom itu memiliki 3 baris. Dan juga terakhir
itu untuk mengkalikan baris dengan kolomnya. Karena nanti matriks K itu akan berdimensi 3x3 dan juga matriks C itu akan berdimensi 3x4. Jadi nanti outputnya akan menjadi matriks 3x4. Nah, lalu ini adalah bagian dari kode untuk menampilkan output dari matriks deskripsinya. Ya. Lalu ini juga. Nah, tampilannya tadi masih berbentuk angka. Kemudian untuk ini kode yang tampilkan deskripsi ini sudah diubah kembali menjadi ASCII. Lalu untuk printf terakhir tampilan deskripsi itu menampilkan ASCII tapi tidak berbentuk matriks melainkan plain text yang runtut yang berbentuk kalimat. Mungkin sekian kami memaparkan codingan Hillzipper. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan ngerunning buat tampilan Hillzipper ini ya guys. Nah, di sini ada pemrograman Hillzipper mod 95. Ini contoh tampilan kode output Hillzipper. Kita akan masuk ke dalam proses enkripsi ini ya guys. Nah di sini kan masuk ke 9 karakter. Nah kita coba enggak 9 karakter, kita bebas di bawah 9 karakter guys. Nah di sini itu cuma ada 5 karakter, contohnya David, panjang K harus 9 karakter, dan di sini kan tertulis panjang K harus 9 karakter. Kita coba lagi lebih panjang daripada lebih dari 9 karakter. Nah, di sini memang benar-benar harus panjang K itu di 9 karakter. Oke, kita running, coba contohnya statistik. Nah, di sini keluar ya guys. Untuk running pemrograman Hillzipper-nya dari proses enkripsinya tepat sekali 9 karakter matriks K statistik diubah sesuai ASCII. Nah, ini ada langkah determinannya. Terus di bawah ini ada determinan K mod 95 sama dengan 91 hasilnya. Kesimpulan K valid, masukkan plain text maksimal 100 karakter. Nah, ini berarti udah valid ya guys. Oke. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan masuk ke program masukkan plain text yang dimana kemarin kita menggunakan Hillzipper ya guys. Hillzipper. Nah, lihat kita typo sorry. Hillzipper kayak gini ya guys. Maka kita langsung enter aja. Sip. Kita scroll dulu aja. Nah, kita gedein aja bisa ini. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan plain text Hillzipper ya guys. Nah, terus di sini ada tampilannya setelah dibagi menjadi 33. Sini fill C dan ini kosong, ini spasi ya guys. Zipper dan ini spasi juga yang terakhir. Kemudian hasil tadi ditampilkan lagi waktu diubah menjadi aslinya seperti ini. Kemudian untuk perhitungannya K kali P mod 25 ada di bentuk ini, seperti contohnya di kolom plain text ke 1 83 kali 72 plus 84 kali 73 plus 65 kali 76 mod 25 hasilnya 43 dan seterusnya sampai semua isi matriks dikalikan lalu nanti di mod 95 ya. Nah hasilnya ini di akhir ini akan kita susun ulang menjadi matriks kembali, yaitu matriks zipper yang baru. Hasilnya ini matriks zipper yang baru setelah kita kalikan mod dan lain-lain, hasilnya menjadi 43 15 72 23 70 dan seterusnya sampai ini. Kemudian matriks zipper ini kita ubah ke dalam bentuk ASCII, bentuk randomnya menjadi seperti ini.
K/H7F dan lain sebagainya. Lalu tampilan ekskripsi yang dirapikan lagi akan menjadi seperti ini. Bentuknya akan KH7F dan seterusnya. Jadi setelah enkripsi akan dideskripsikan dekripsi. Jadi cara mendekripsikannya adalah mencari ajoy yang pertama-tama, belum mencari ajoynya, mencari kofaktor dari key seperti ini, seperti ini. Lalu setelah di kofaktor, hasil dari K inverse akan ditranspose. Jadi seperti ini, ya join. Oke, setelah kita mendapatkan adjoint, kita harus mencari nilai Z terlebih dahulu. Karena untuk mencari rumus dari K inverse, kita membutuhkan nilai adjoint dari K dan juga nilai dari Z. Nah, untuk mencari nilai dari Z, Z itu merupakan inverse dari determinan, di mana determinan kita itu adalah 91. Nah, nilai 91 itu akan dikalikan dengan nilai Z yang akan di looping terus-menerus sampai sebanyak mungkin, tetapi di limit sampai 95 untuk menghasilkan nilai 1. Nah, setelah dilakukan iterasi terus-menerus, kita mendapatkan nilai Z yaitu 71. Nah, cara membacanya ini adalah 91 dikali 71 modulo 95, itu hasilnya sama dengan 1. Kemudian setelah kita menemukan nilai dari matriks adjoint key dan juga nilai Z, kita bisa melakukan perhitungan key inverse dengan cara mengkalikan matriks key, adjoint, dan juga nilai Z. Nah, setelah melakukan perkalian, kita mendapatkan matriks baru, key inverse dikali key adjoint dikali dengan Z menghasilkan key inverse, yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian untuk mencari nilai dari plain text, kita harus mengkalikan matriks key inverse dengan matriks Hill-Zipper, matriks dari zipper text. Dan juga hasilnya nanti kita akan modulo dengan 95. Karena matriks key inverse ini 3x3 dan juga matriks zipper text ini 3x4, nanti outputnya akan menghasilkan matriks 3x4 juga. Nah, berikut adalah output dari matriks plain text hasil kali dari matriks K inverse dengan matriks zipper text lalu di modulo 95. Nah, setelah matriks ini didapat, kita mengubah matriks tersebut menjadi nilai ASCII kembali. Dan juga setelah diubah ke nilai ASCII, kita bacanya per kolom. Setelah diubah ke ASCII, ternyata teksnya berubah kembali menjadi teks plain text awal, yaitu Hill-Zipper, yang dibaca per kolom. Lalu terakhir ini tampilan deskripsi kita tampilkan secara kalimat. Jadi kita menampilkan dengan bukan bentuk matriks, melainkan bentuk kalimatnya. Sekian presentasi mengenai output kode Hill-Zipper kami. Terima kasih. Oke, kali ini kita mau menjelaskan tentang rumus enkripsi. C sama dengan K. K itu adalah kunci, matriks dikali P sama dengan plain text mod 95. K sama dengan matriks 3x3. Kita beri contoh statistik sama dengan 9 huruf. Ubah sesuai dengan ASCII sama dengan min 32. Ini contoh 3x3-nya. Oke, selanjutnya kita akan mencari determinan dari matriks kunci tadi ini dari statistik. Langsung saja kita akan mencari determinan dengan rumusnya ini. Pertama, 83 ini dapat dari 83 ini kali dengan 73 kali 75 dikurangi 83 dengan 73. Kemudian yang minus 84 ini sama dengan ini didapat dari 84 ini, kemudian 84 kali 87 ini didapat dari 84 kali 87, lalu kemudian dikurangi dengan 83 kali 84 kali 84.
Lalu untuk yang terakhir, ini dapat dari 65, dapat dari sini. Kemudian perkaliannya didapat dari ini. 84 kali 73 kurangi 84 kali 73. Kita akan menghasilkan. Kemudian hasil determinan ini jika kita jumlahkan maka akan menghasilkan 7.976. Setelah itu kita akan mencari mod dari 7.976 ini. Lalu kita akan mencarinya dari kalkulator, akan menghasilkan 91. Kemudian ada syarat juga untuk Q 3 kali 3 yang modulo 95 itu syaratnya adalah determinan harus relatif prima dengan modulo. Maka berarti ini 91 di kita mod 5 harus tidak menghasilkan 0 dan 91 mod 19 tidak harus menghasilkan 0. Jika kita cek ini sama 91 mod 19 maka hasilnya tidak akan 0 keduanya ini. Maka kalau hasilnya tersebut kunci ini itu valid. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam plain text. Pertama, plain text yang kita ambil yaitu contohnya itu Hilciper. Kemudian dari Hilciper ini kita akan bagi 3 kali 1n. Mengapa harus 3? Karena kita menggunakan matriks 3 kali 3. Oke, kemudian kita akan dibagi 3 ini seperti ini. Hil, kemudian di sini ada I, spasi C, kemudian ada H, I, P, lalu yang terakhir IR. Nah, di sini karena 3 dibaginya dan di sini sudah habis, maka kita kasih 0 aja ya. Kemudian setelah kita bagi-bagi seperti ini, maka kita akan ubah ke dalam bentuk ASCII menjadi seperti ini sesuai dengan bentuk ASCII-nya. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan rumus Ciper. Sini pertama ada Q kali P plain text, lalu dimodulo 95. Untuk Q yang tadi ada ini matriks 3 kali 3 dan yang plain text-nya tadi kita sudah temukan ini. Kemudian kita akan kalikan Q kali P. Maka kita akan kalikan Q ini dengan plain text ini satu-satu. Yang pertama di kolom pertama kita akan kalikan ini semua dengan yang ini ya. Pakai kolom satu yang pakai ini. Kita akan kalikan antar matriks. Pertama 83 kali 73 tambah 84 kali 73, kemudian yang terakhir adalah 85 kali 76. Maka akan menghasilkan ini. Begitu juga dengan kolom yang ini dengan yang baris yang ini dengan ini, maka akan ketemu ini. Lalu setelah perkalian ini dilakukan, kita akan mod 95 hasilnya dan nanti akan ditemukan nilai 43, 15 dan 72. Nah, untuk kolom 2, kolom 3 dan kolom 4 kita lakukan hal yang serupa. Kita akan kalikan K kali P dengan yang ini sama yang belum kita kalikan ini. Dan tak lupa kita juga modkan 95, maka akan menghasilkan yang kolom 2 akan menghasilkan 23, 79, kolom 3 akan menghasilkan 18, 62, 87, dan kolom 4 akan menghasilkan 75, 2, dan 2. Maka setelah semua didapatkan, kita akan mendapatkan hasil dari perkalian K kali P nanti akan menghasilkan ini. Semua akan digabung. Kemudian kita akan ubah ke dalam bentuk ASCII. Ini kita akan convert ke dalam ASCII, maka akan menghasilkan matriks berikut ini. K, ini H, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan rapikan menjadi hasil ini. Kita akan urutkan dari ini K slash H ke bawah tersebut, kemudian 7 F J dan mengikuti sampai selesai. Akan menghasilkan. Oke, untuk mencari plain text rumusnya adalah K inverse kali C kali modulo 95. Nah,
Untuk mencari K1-nya adalah adjoin K kali Z kali modulo 95. Nah, adjoin K ini untuk kofaktor adalah faktor transpose. Nah, untuk mencari kofaktor transposnya ini kan key-nya di cari kofaktornya semuanya seperti yang kofaktor satu kan ini. Jadi 73 kali 75 kurangi 83 kali 73 yang kofaktor kedua yaitu ini. Nah, jadi 84 kali 75 dikurangi 83 kali 84 itu mendapatkan hasil 62. Untuk faktor 3 yaitu ini jadi 84 kali 73 dikurangi 73 kali 84 sama dengan 0. Jadi dari hasil ini kita akan masukkan ke sini. 672. Nah, untuk mencari kofaktor transpose, jadi kita akan mentransposkan dari kofaktor ini, kofaktor K, lalu kita transposkan di ini hasil dari transpose kofaktor K. Oke, untuk mencari K inverse tadi, kita sudah mencari adjoin K. Lalu kita harus mencari Z, di mana Z itu merupakan inverse dari determinan. Nah, determinan tadi kita miliki adalah 91. Lalu untuk mencari inverse-nya, yaitu seperti ini. 91 dikali Z di modulo 95 itu harus menghasilkan nilai 1. Maka dari itu kita akan mencoba Z dari angka 1 sampai angka ke N sehingga menemukan nanti hasilnya itu 1. Seperti ini kita mulai dari 91 dikali 1 mod 95 hasilnya 91. Lalu untuk 91 dikali 2 mod 95 hasilnya 87. Kita ulangi iterasi tersebut dan kita menemukan 91 dikali 71 di mod 95 hasilnya 1. Maka Z kita ketemu 71. Z ini merupakan inverse dari determinan. Nah, maka dari itu untuk mencari K inverse kita sudah lengkap. Kita memiliki adjoin merupakan kofaktor K di transpose tadi, dan juga kita memiliki data baru yaitu Z sama dengan 71. Oke, setelah kita menemukan adjoin K dan juga Z, kita bisa menghitung K inverse dengan rumus sebagai berikut. Adjoin K dikali dengan Z modulo 95. Nah, kita masukkan adjoin K ini, kita masukkan, lalu dikalikan Z. Nah, ini merupakan perkalian skalar, lalu kita kalikan masing-masing ini, lalu hasil perkalian tersebut kita modulus dengan 95, menghasilkan matriks ini, yaitu 51, 80, 37, 22, 70, 1, 0, 12, dan juga 83. Maka kita berhasil menemukan K inverse. Oke, untuk rumus deskripsi final, kita memakai rumus di atas tersebut, yaitu plain text sama dengan K inverse dikali matriks C modulo 95. Nah, kita sudah mendapatkan tadi matriks K inverse, yaitu sebagai berikut. Kita langsung masukkan ke dalam rumus saja. Demikian rumusnya. Ini K inverse, lalu C. C itu didapat dari matriks Cipper, di mana matriks Cippernya tadi sudah kita buat, hasilnya seperti ini. Nah, perkaliannya itu merupakan perkalian matriks, yaitu 51 kali 43 ditambah 80 kali 23 ditambah 37 kali 18. Jadi baris dikali kolom. Nah, karena ini adalah matriks 3 kali 3,
dan juga ini adalah matriks 3x4. Outputnya nanti akan menghasilkan matriks 3x4. Oke. Nah, setelah matriks 3x4 ini jadi, lalu di modulo 95 akan menghasilkan matriks sebagai berikut. 72, 76, 72, dan seterusnya sampai 0 ini. Nah, matriks final ini merupakan matriks plain text, di mana akan kita ubah menjadi teks kembali, menjadi karakter dari angka ASCII menjadi hurufnya. 72 berubah menjadi H, 73 berubah jadi I, 76 berubah jadi L, dan seterusnya sampai spasi terakhir ini. Spasi terakhir ini terjadi karena jumlah teks plus spasi ini berjumlah 11. Jadi harus dibulatkan menjadi 12 terlebih dahulu. Nah, maka dari itu plain text-nya sudah klop, benar, Hillchipper, dengan langkah-langkah yang telah kita lakukan tersebut. Dari enkripsi, lalu juga dekripsi. Berikut penjelasan dari kami. Oke, baik. Sekian presentasi dan pemaparan proyek mengenai kode dan juga perhitungan manual mengenai enkripsi Hillchipper dan juga dekripsinya. Sekian dari kami, kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih.